Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Akuntansi Sektor Publik kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yang pertama Rihadatul Aisyih NPM 18062 dan saya sendiri Nur Faiza NPM 19101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Aisyih, NPM 180, 130, 162. Di sini saya akan menjelaskan sebab yang memahami dan menjelaskan pengertian akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi. Untuk yang pertama, akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah. Nah, akuntansi keuangan daerah sendiri juga disebutkan sebagai serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya, seperti BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. Menurut Halim, 12 ayat 35 mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, atau wilayah provinsi yang memerlukan hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal. Untuk selanjutnya yakni sistem akuntansi. Sistem akuntansi yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi 2016, ayat 3 menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Lalu menurut Azhar Susanto 2011 ayat 124 mengatakan bahwa sistem akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yakni memahami dan menjelaskan pokok-pokok akuntansi keuangan daerah. Nah, yang pertama terdiri dari yakni definisi akuntansi keuangan daerah sendiri, yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah tersebut. Nah, dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci, yaitu yang pertama transaksi yang didefinisikan, diukur, dicatat, dan dilaporkan adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi keuangan dari entitas pelaporan keuangan daerah, proses identifikasi, pengukuran pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi, yang lazim disebut sebagai siklus akuntansi. Untuk kata dasar yang kedua, yakni entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu adalah satuan kerja perangkat daerah dan pengelola keuangan daerah. Dan kata dasar yang ketiga, yakni para pihak yang berkepentingan, yaitu 1 masyarakat, 2 DPRD, 3 lembaga pengawasan, 4 kreditor, 5 manajemen dan aparat pemerintah daerah atau pusat. Lalu kata dasar selanjutnya ini standar akuntansi pemerintahan, yakni adalah kaidah, prinsip, asas akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk yang kedua, yakni kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi adalah perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam suatu entitas meliputi definisi pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari pos-pos neraca dalam laporan perhitungan anggaran. Nah, dalam praktek kebijakan akuntansi, diuraikan dalam pedoman akuntansi, yaitu suatu buku atau daftar yang memuat pos-pos yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembukuan satu perusahaan beserta menjelaskan sifat-sifat masing-masing pos yang bersangkutan dan cara-cara membukukannya. Nah, yang ketiga ada sistem akuntansi, yaitu sudah dijelaskan tadi, kurang lebih saya jelaskan lebih
lebih lagi, yakni formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai transaksi atau kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi kegiatan atau aktivitasnya dan bagi pihak lain untuk menilai kinerjanya. Nah, selanjutnya yakni memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip di dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Ada beberapa prinsip menurut standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 bahwa mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, yang pertama, basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, selanjutnya prinsip periodisitas, selanjutnya prinsip konsistensi, selanjutnya prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Nah, selanjutnya yakni sistem akuntansi SKPD, yaitu merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di SKPD. Sistem akuntansi SKPD terdiri dari prosedur-prosedur akuntansi. Berikut ini, yakni yang pertama, prosedur akuntansi pendapatan, yaitu serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan penyetorannya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang kedua, prosedur akuntansi belanja, yaitu serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan transaksi, serta pengiktisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka penanggung-jawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja. Prosedur akuntansi belanja di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi belanja dengan UP atau GU, atau prosedur akuntansi belanja dengan TU, dan prosedur akuntansi belanja LS. Yang ketiga, prosedur akuntansi aset, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya. Prosedur akuntansi aset tetap merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar belanja modal yang telah dikeluarkan dapat dicatat dan dilaporkan sebagai aset tetap. Di neraca prosedur akuntansi aset lainnya, yakni merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar transaksi-transaksi terkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dapat dibukukan dan dilaporkan di neraca secara seragam. Nah, yang terakhir yakni prosedur akuntansi non-kas. Transaksi non-kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya transaksi kas. Prosedur-prosedur akuntansi non-kas di SKPD meliputi. Nah, yang pertama prosedur akuntansi koreksi kesalahan, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk membukukan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk membukukan hak, aset, atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi. Nah, yang ketiga, prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun. Nah, yang terakhir, yakni prosedur akuntansi jurnal penutup, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pencatatan dan dasar akuntansi keuangan daerah. Untuk yang pertama, mengenai sistem pencatatan akuntansi. Jadi yang sudah kita ketahui selama ini dalam dunia akuntansi sudah dikenal dua sistem pencatatan akuntansi, yaitu sistem single entry dan sistem double entry, di mana sistem single entry ini mencatat sebuah transaksi dalam satu kolom, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Jadi transaksi tersebut juga akan dicatat pada satu rekening yang sama. Sedangkan kalau sistem double entry ini, suatu transaksi itu dapat dicatat pada dua rekening yang berlawanan, yaitu salah satu rekeningnya ada dicatat di sisi debit dan yang satunya lagi dicatat di sisi kredit. Nah, untuk pendapatan dan pengkreditan rekening ini juga disesuaikan dengan keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Nah, mungkin secara umum persamaan dasar akuntansi yang kita ketahui kan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, mungkin untuk di akuntansi keuangan daerah ini terdapat perbedaan sedikit untuk persamaan dasar akuntansinya, yaitu aktiva ditambah belanja sama dengan hutang ditambah ekuitas plus pendapatan. Nah, jadi dalam akuntansi keuangan daerah ini untuk sistem pencatatan akuntansinya itu menggunakan sistem double entry. Jadi transaksinya itu akan dicatat pada dua rekening yang berlawanan. Yang satu ada di debit dan yang satunya lagi ada di sisi kredit. Selanjutnya, dasar akuntansi keuangan daerah. Dasar akuntansi yang mungkin selama ini kita kenal dengan basis akuntansi merupakan dasar untuk melakukan pencatatan atas suatu transaksi. Jadi secara umum, baik di perusahaan maupun di sektor pemerintah, basis atau dasar akuntansi itu terdiri dari dasar kas, dasar accrual, dan dasar kas modifikasian. Nah, kalau dasar kas sendiri, itu transaksi akan dicatat jika berpengaruh terhadap kas. Jadi, suatu transaksi itu akan dicatat jika terjadi penerimaan maupun pengeluaran kas. Kemudian kalau dasar accrual, suatu transaksi akan dicatat jika transaksi tersebut terjadi atau dilakukan. Jadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan maupun pengeluaran kas. Kemudian kalau dasar kas modifikasian ini gabungan dari dasar kas dan dasar accrual. Jadi transaksi akan dicatat jika berpengaruh pada kas. Nah, di sini disebut basis kas. Kemudian pada akhir periode akan dilakukan pengakuan terhadap aset dan kewajiban yang menjadi hak dan beban pada periode akuntansi tersebut atau dilakukan penyesuaian. Nah, di sini termasuk basis accrual. Nah, untuk akuntansi keuangan daerah sendiri sudah ada peraturan baru yang menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah itu menerapkan dasar akuntansi kas modifikasian atau cash to accrual. Jadi gabungan antara dasar kas dan dasar accrual. Selanjutnya siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan mulai dari mengidentifikasi sebuah transaksi atau bukti transaksi hingga dapat tersusunnya laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Jadi untuk siklus akuntansi secara umum itu sama, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi suatu transaksi atau bukti transaksinya, kemudian dicatat pada jurnal umum, kemudian diposting pada buku besar, kemudian diinputkan pada daftar saldo atau mungkin yang selama ini kita kenal dengan neraca saldo. Nah, pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui suatu transaksi yang benar-benar terjadi pada periode tersebut. Nah, dari jurnal penyesuaian tersebut akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini baru bisa dibuat laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan nanti akan dibuat jurnal menutup untuk menutup akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Nah, nantinya akan bisa digunakan sebagai neraca awal untuk periode selanjutnya, yaitu yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, untuk siklus akuntansi keuangan daerah sendiri sebenarnya secara umum itu sama seperti perusahaan bisnis, namun bedanya di sini setelah tersusun laporan keuangan harus diverifikasi oleh SKPD. Jadi ketika hasil verifikasi tersebut terdapat kesalahan, maka harus dilakukan koreksi pada buku besarnya. Jadi harus mengulang atau mengoreksi dari buku besar hingga tersusunnya laporan keuangan lagi. Dan kalau misalkan dari verifikasi SKPD itu sudah benar, maka dikonsolidasikan pada PPKD, kemudian dibuat jurnal penutup sehingga dapat menghasilkan neraca awal untuk periode akuntansi selanjutnya.
Selanjutnya, pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Jadi setelah adanya reformasi keuangan, sistem akuntansi yang lama yang digunakan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang dikenal manual administrasi keuangan daerah atau Makuda itu tidak bisa digunakan lagi karena tidak mendukung kebutuhan Pemda dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan terbaru. Nah, ada beberapa alasan tidak diberlakukannya Makuda, yaitu yang pertama, tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah atau tidak dapat memberikan laporan neraca. Kemudian yang kedua, tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan arus kas atau laporan aliran kas, sehingga organisasi itu tidak bisa mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan kas. Dan yang ketiga, yaitu tidak membantu pemerintah dalam menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja. Nah, setelah adanya reformasi, sistem akuntansi yang berlaku saat ini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah yang harus didukung adanya suatu standar akuntansi yang bisa menjadi payung bagi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan memiliki kualitas daya banding. Jadi pada tanggal 13 Juni 2005, Komite Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pusat itu menetapkan suatu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Nah, selanjutnya penyusunan LKPD hingga saat ini. Jadi LKPD itu laporan keuangan pemerintah daerah. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, pemerintah daerah itu menyusun laporan keuangan yang harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Nah, bentuk pertanggungjawabannya itu berupa adanya laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, struktur dan bentuk LKPD. Jadi untuk yang pertama ini laporan neraca. Nah, laporan neraca yang ada di pemerintah daerah itu sebenarnya hampir sama seperti laporan neraca yang ada di perusahaan bisnis, yaitu terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, mungkin perbedaannya hanya ada beberapa akun baru yang terdapat pada laporan neraca di pemerintah daerah. Nah, kalau di gambar ini, yaitu ada akun jalan irigasi dan jaringan, kemudian ada akun konstruksi dalam pengerjaan, dan ada akun utang PFK. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu laporan realisasi APBD, anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Jadi, kalau di perusahaan bisnis memang tidak ada untuk laporan realisasi seperti ini. Laporan realisasi APBD ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar suatu instansi pemerintah itu bisa merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Nah, di sini strukturnya bisa dilihat ada pendapatan, ada belanja, dan juga ada pembiayaan. Kemudian di akhir akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau dikenal dengan silpa. Jadi kalau silpanya surplus, berarti pendapatannya harus lebih besar daripada belanjanya. Namun kalau misalkan silpanya menunjukkan defisit, berarti kemungkinan pendapatannya masih lebih kecil daripada belanja yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah. Nah, yang terakhir ini ada laporan arus kas. Jadi, untuk laporan arus kas di pemerintah daerah, sebenarnya prinsipnya sama seperti laporan arus kas yang ada di perusahaan bisnis, yaitu terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran, sehingga nanti akan menunjukkan kenaikan atau penurunan kas pada periode akuntansi tersebut. Kemudian nanti akan ditambah dengan saldo awal kas di BUD, kemudian dikurangi dengan saldo akhir kas di BUD, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran, dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan, sehingga nanti akan menunjukkan saldo akhir akun kas pada satu periode akuntansi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.